Baiklah, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di mata kuliah pengantar akuntansi. Hari ini kita akan melanjutkan untuk bagian keduanya. Tadi sempat terpotong ya, yaitu untuk transaksi ke berapa tadi ya. Tadi kan baru sampai tanggal 18 ya. Baru sampai tanggal 18 Januari 2018, yaitu transaksinya dibeli barang dagang dari CV Lovely Day 350 pack gula dengan syarat 3/10 N/30. Sekarang kita masuk ke transaksi berikutnya, yaitu tanggal 20 ya. Nah, Bapak share dulu. Nah, ini ya. Tadi ya, untuk sesi satunya baru sampai tanggal 18 ya. Sekarang kita lanjutkan lagi ke tanggal 20 ya. Jadi tanggal 20/01/2018 ya. Di sini transaksinya diterima piutang perkas dari UD Mix and Mix ya, atas penjualan barang dagang pada tanggal 12 Januari 2018. Jadi pada tanggal 12 ya, kita lihat tanggal 12 itu terjadi penjualan secara kredit ya, di mana yang melakukan gitu ya, pembelian secara kredit di sini customer-nya atas nama UD Mix and Mix ya. Kemudian UD Mix and Mix di sini akan membayar piutangnya kepada perusahaan ABC ya. Jadi akan membayar sehingga karena membayar piutang, maka apa yang akan diterima oleh PT ABC tentu adalah kas ya. Kas ya. Jadi ada pemasukan kas di dalam perusahaan PT ABC-nya ya. Dan di sini Bapak berikan kode 101, kita lihat tanggal 12 ya. 12. Nah, kita klik saja ya. Berarti di sini UD Mix and Mix akan melunasi semua piutangnya di PT ABC. Jadi total piutangnya untuk UD Mix and Mix di PT ABC itu sebesar 40 juta ya. 40 juta. Sehingga tinggal kita salin. Jadinya jika pada saat UD Mix and Mix melunasi piutangnya, maka otomatis akan ada pemasukan kas di PT ABC sebesar 40 juta. Kemudian setelah kas, apa yang berkurang? Yang berkurang tentunya adalah piutang ya, piutang dagang di UD Mix and Mix ya. Nah, di sini piutang dagangnya kita taruh sebelah kredit ya. Piutangnya berapa tadi Bapak berikan? 107 ya. Kemudian kita taruh sebelah kredit sebesar 40 juta ya. Nah, di sini kita isi keterangan pelunasan piutang oleh UD Mix and Mix ya. Nah, itu ya. Kemudian tanggal selanjutnya ya. Nah, kita lihat ya, apakah
UD Mix and Mix di sini mendapatkan potongan penjualan atau tidak, ya. Jika kita lihat dari termin, ya, termin pada tanggal 12, ya. Nah, di sini ketentuannya 2/10 N/30. Berarti jika UD Mix and Mix di sini melakukan pembayaran, ya, pembayaran dalam jangka waktu 10 hari, ya, maka akan mendapatkan potongan penjualan 2%, ya. Sehingga jika kita lihat di sini dia melakukan pelunasan pada tanggal 20, ya, berarti UD Mix and Mix di sini mendapatkan potongan penjualan, ya, karena dia melakukan pelunasan tanggal 20, ya. Jadi antara tanggal 12 sampai 20 itu masih berada di area di bawah 10 hari, ya. Sehingga nah kita buat tanggal lagi, ya, tanggal 20, ya. Kemudian kita isi di sini, ya, yaitu potongan penjualan, ya. Potongan penjualan di sini termasuk beban, ya. Karena sebagai pengurang. Maka kita bisa buat 60 berapa terakhir? 602, ya. Berarti 603, ya. 603 berapa persen? 2%, ya. 2%. Artinya 2% dikali, ya, dikali 40 juta, ya, artinya mendapatkan potongan 800.000, ya. Kemudian pada kas, ya. Nah, kasnya di sini nilainya yaitu sebesar 101, ya, nilai nomor akunnya, ya. Selanjutnya di sebelah kredit sama nilainya 800.000. Nah, kita isi di sini potongan penjualan di UD Mix and Mix, ya. Ya, misalnya nama perusahaannya Mix and Mix, ya. Kemudian setelah tanggal 20 ada tanggal 23, ya. Tanggal 23 Januari 2018, ya. Di sana dibeli secara tunai barang dagang dari CV Lovely Day sebanyak 350 pack, ya. Berarti di sini ada yang bertambah sebelah debit, ya, yaitu persediaan, ya, persediaan gulanya, ya. Jadi untuk persediaan gulanya di sini itu kita berikan kode 105, ya. Nah, di sini 350 dikali 80.000, ya. Kemudian dibayar dengan uang kas perusahaan, ya. Berarti kasnya di kredit, ya, sebesar 28 juta, ya. Selanjutnya tanggal 24, ya, 24 di sini. Nah, di sini Bapak beri keterangan pembelian gula 350 pack, ya, di CV Lovely Day, ya. Nah, itu, ya. Tanggal berikutnya setelah tanggal 23 yaitu tanggal 24 Januari 2018, ya. Di sini membayar beban angkut pembelian, ya, barang dagang. Jadi di sini kita masukkan beban angkut pembelian.
ya. Kita bisa berikan kode 604 ya. 604. Kemudian nilai kita masukkan yaitu sebesar 450.000 dibayar dengan kas perusahaan. Kita taruh sebelah kredit sebesar 450.000 ya. Selanjutnya kita isi keterangan di sini pembayaran beban angkut pembelian ya. Kemudian tanggal 25 Januari 2018 dijual barang dagang ya 150 pak gula kepada PT Lauca secara cash. Dan di sini jika apabila terjadi penjualan ya, maka kita harus membukukan, yang pertama kita analisa apa yang masuk ke dalam perusahaan ya. Jadi yang masuk ke dalam perusahaan di sini yaitu kas ya. Kas sebesar 150 pak dikali 200.000. Jadi 200.000-nya di sini adalah harga jualnya. Kemudian kita masukkan harga pokok penjualan gula, kita singkat jadi HPP ya. Jadi HPP di sini kita berikan kode 501 ya. Jadi untuk HPP-nya 350 dikali 80.000 ya. 80.000-nya datang dari harga beli dari pihak suppliernya, sehingga bisa dijadikan sebagai harga pokok ya, harga pokoknya. Kemudian yang berkurang itu adalah persediaan gulanya ya. Jadi untuk persediaan gulanya di sini 105 yaitu sebesar 28 juta ya. Jadi caranya sama seperti mencari HPP ya. Jadi jumlah unit atau pack ya yang terjual itu dikali dengan harga dari pihak suppliernya ya, atau harga pokok ya. Selanjutnya setelah persediaan akan ada yang namanya penjualan ya, penjualan gula ya. Jadi penjualan gulanya di sini ya itu sebesar kita isi dulu kodenya ya. Penjualan berapa kemarin tadi Bapak isi 401 ya. 401. Nah, di sini 150 ya. 150 dikali 200.000. Jadinya 30.000 ya. Nah, untuk HPP ini seharusnya 150 ya kali 80.000. Jadinya 12 juta ya. Pak perbaiki. Dan di sini kita isi keterangannya. Penjualan gula secara cash di PT Lauca ya. Kemudian tanggal 26 ya. Tanggal 26 Januari 2018 ya. Dibayar per kas ya. Dibayar per kas. Dibayar per kas pembelian barang dagang yang dibeli tanggal 18 ya, 18 Januari 2018 dari CV
day ya. Dan di sini dibayar atas pembelian tanggal 18 berarti 350 pack ya. Berarti jika ada pembayaran pelunasan ya, di sini yang berkurang itu adalah utang dagang ya. Utang dagang. Utang dagang 201 ya referensinya. Utang dagangnya di sini tanggal 18 350 ya. 350 dikali 80.000. Hasilnya 28 juta. Dan untuk membayarnya menggunakan kas perusahaan ya. Sebesar 28 juta ya. Kita isi keterangan pembayaran utang dagang di CV ya. Lovely day ya. Nah, itu misalnya ya. Selanjutnya tanggal 28 ya. 28. Nah, di sini ya. Tanggal 28 dijual ya barang dagang 60 pack kepada PT Su secara cash ya. Nah, di sini tanggal 28 Januari 2018 ya. Karena dibayar secara cash maka kas bertambah di perusahaan itu sebesar 60 ya. 60 dikali 200.000. Jadinya 12 juta ya. Kemudian HPP gula ya. HPP gula di sini kita berikan kode 501 yaitu nilainya sebesar 60 dikali 80.000. Hasilnya 4.800.000 ya. Kemudian yang berkurang adalah persediaan gulanya ya. Jadi persediaan gula di sini 105. Nilainya sama ya, 4.800.000 dengan nilai HPP ya. Selanjutnya untuk penjualan gulanya ya. Penjualan gulanya itu adalah sebesar, nah kita isi kodenya 401 sama ya dengan kas ya 12 juta. Jadi 60 dikali 200.000. Nah, di sini kita isi keterangan penjualan gula di PT Su ya. Kemudian tanggal berikutnya tanggal 30 ya. Januari 2018 ya. Dibayar beban listrik dan air ya. Dibayar beban listrik dan air. Sehingga di sini kita isi beban listrik dan air ya. Bebannya terakhir 604 berarti di sini 605 ya. Sebesar 3 juta. Dan untuk membayar ya tagihan listrik dan air di sini menggunakan kas perusahaan. 101 kita taruh sebelah kredit ya. Sebesar 3 juta. Di sini kita isi pembayaran listrik ya. Tagihan listrik dan telepon ya. Nah, selanjutnya kita masuk tanggal 30 lagi ya. 30 Januari 2018 yaitu beban pembayaran beban telepon ya. 606. Nah, di sini kita isi 1,5 juta ya. Kemudian membayarnya dengan kas perusahaan. Kita taruh sebelah kredit jadinya 1,5 ya. Kemudian kita jumlahkan ya. Nah, dijumlahkan
Jadinya kita pakai function sum. Ya, tarik ke bawah. Ya, di sebelah debit kita dapatkan 1.516.656.000. Sedangkan di sebelah kredit kita dapatkan jumlah yang sama juga sebesar 1.516.656.000. Kemudian kita rapikan ya. Rapikan. Nah, ini buat tengah-tengah di bold. Ya, PT ABC-nya kita taruh tengah-tengah juga, jurnal umumnya juga, bulannya juga taruh di tengah-tengah ya. Ini di bold ya. Kemudian untuk referensi buat tengah-tengah center. Sekarang baru kita buat tabelnya ya. Ini di blok pakai all border ya. Nah, selanjutnya kita matikan listnya. Selanjutnya kita baru buat tabelnya ya pakai draw border. Nah, seperti ini ya. Jadi kita buat satu persatu ya. Jangan memakai all border ya, nanti tidak rapi hasilnya dan juga rancu nanti. Harus dibuat satu persatu ya. Nah, Bapak tarik garis dulu untuk di tabelnya sampai tanggal 30. Nah, cukup banyak ini ya. Jadi dibuatnya satu transaksi itu satu kotak ya. Satu transaksinya satu kotak. Jadi cukup banyak ya. Jadi kita buat satu persatu.
Nah, ya, sudah Bapak buatkan tabelnya, ya. Semua dari transaksi pertama sampai transaksi terakhir, ya. Nah, seperti ini ya hasilnya, ya. Baiklah, demikian penjelasan Bapak tentang cara pembuatan jurnal umum di perusahaan dagang, ya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.